Selamat pagi, selamat malam bagi kita semua hari ini. Shalom. Baik, hari ini kita bersama-sama akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya beri tema lihat dan alami Tuhan di dalam masalah. Lihat dan alami Tuhan di dalam masalah. Saya berharap semua kita hari ini, baik semua kita yang membutuhkan Tuhan hari ini, membutuhkan doa. Saya percaya bahwa semua kita dan yang akan mendoakan, kita akan melihat dan mengalami Tuhan pada saat ini. Sebab itu saya akan ajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan baca bagi kita semua. Yesaya mendapatkan panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayat yang ke-9, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Saya percaya bahwa hari ini setiap kita, saya berdoa Tuhan akan membuka mata kita untuk bisa melihat Dia, dan bahkan oleh anugerah Tuhan, kita bukan hanya melihat Dia, tetapi kita akan alami Dia dalam masalah apapun yang kita alami hari ini, saudara. Kalau kita melihat dalam bacaan yang kita baca tadi, saudara, paling tidak kita akan lihat bahwa apa yang dialami oleh Yesaya dan bangsanya, bangsa Israel, masalah yang mereka alami adalah masalah yang seperti halnya yang kita alami hari-hari ini. Kalau saudara membaca firman Tuhan dan bahkan memahami kebenaran firman Tuhan, memang disampaikan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat, saudara. Sehingga betul bahwa ketika ada masalah demi masalah yang terjadi, oleh karena ya kejahatan banyak dalam dunia ini. Dan itu yang Alkitab katakan bahwa dunia ini bukan tambah hari tambah baik sebetulnya, tetapi tambah jahat.
Sehingga kejahatan juga merajalela di mana-mana. Jadi ketika ada berbagai masalah yang terjadi, pertama kita melihat bahwa memang karena dunia ini semakin hari semakin jahat, saudara. Dan yang berikut, kalau kita juga bisa melihat bahwa kenapa ada banyak masalah yang terjadi. Ya, masalah yang terjadi juga oleh karena kesalahan-kesalahan daripada manusia itu sendiri, saudara. Dan kalau di pihak Tuhan kita lihat bahwa masalah-masalah yang terjadi, kita percaya bahwa karena Tuhan adalah pengendali atas semuanya, berarti masalah yang terjadi diizinkan oleh Tuhan terjadi. Bukan hanya buat bagi semua manusia, bagi anak Tuhan pun, orang yang percaya masih tetap mengalami masalah yang sama, saudara. Dan kalau saudara juga mempelajari tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ternyata dalam doa itu, dalam ungkapan-ungkapan doa itu ternyata di dalamnya mengandung masalah, saudara. Kalau dari kalimat-kalimat awal, kehendakmu di bumi seperti di surga, itu bicara tentang masalah tujuan hidup. Kalau kita tidak menjalani tujuan hidup yang benar, pasti akan ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan selanjutnya ketika bicara tentang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, itu bicara tentang masalah, tentang kebutuhan jasmani kita. Dan bahkan ketika juga dilanjutkan dengan ampunilah mereka, ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni kesalahan orang. Di situ juga disebutkan ada masalah relasi antara suami istri, di dalam keluarga, dengan rekan kerja. Kita pasti di situ disebutkan bahwa ada kemungkinan untuk mengalami yang namanya sakit hati, kekecewaan. Dan banyak orang karena menyimpan sakit hati, menyimpan amarah, akhirnya hidup mereka mulai terganggu, fisik mereka juga terganggu. Dan kalau kita lihat selanjutnya, jauhkan kami dari pencobaan, ini juga bicara tentang bahwa akan ada ujian dan pencobaan yang pasti, saudara. Saudara tidak bisa tolak, saudara. Dan yang selanjutnya juga bicara tentang bahwa ada kejahatan yang terjadi, sehingga Tuhan ajari kita berdoa, lepaskan kami daripada yang jahat. Jadi semua ini adalah realita yang memang dialami oleh semua manusia, termasuk orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita kembali lihat di dalam kehidupan kita dan bahkan belajar dari seorang Yesaya, bagaimana dia bisa tetap melihat Tuhan dan bahkan alami Tuhan di dalam masalah yang terjadi dalam hidupnya. Dan sekali lagi saya berdoa hari ini kita akan melihat dan mengalami Tuhan di dalam masalah apapun yang kita alami. Entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Kita harus melihat dan mengalami Tuhan di dalam masalah. Yang pasti kita hanya bisa melihat dan mengalami Tuhan saat kita datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepada pribadi yang berkuasa itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu mari kita lihat yang pertama, saudara. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dan yang kedua, di sana disebutkan dalam matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan di sana diselanjutkan dengan ada para serafim yang melayani Raja itu, atau Tuhan itu. Sehingga pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama bahwa kita harus melihat dan mengalami Tuhan yang duduk di takhta atau yang berkuasa atas segalanya. Sehingga pada masa yang dialami oleh Yesaya, dikatakan bahwa ketika Raja Uzia meninggal, kita tahu kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah daripada Raja Uzia, bagaimana keberhasilannya. Dia memimpin
waktu dia berumur 16 tahun. Dan Alkitab mencatat bahwa selama 52 tahun dia memimpin Israel dan dia memimpin dengan keberhasilan, saudara. Sehingga wajar ketika seluruh Israel termasuk Yesaya sepeninggal daripada Raja Uzia pasti mulai khawatir hidup mereka. Pasti mulai kehilangan harapan. Karena bisa saja yang akan menggantikan Raja Uzia itu adalah raja yang tidak sehebat daripada Raja Uzia. Dan hal yang dialami oleh Yesaya adalah dialami oleh semua orang Israel waktu itu, saudara. Mereka mulai melihat kebahayaan. Mereka mulai melihat dan mulai merasakan ketakutan dalam hidup mereka. Hal ini sama seperti yang dialami oleh murid-murid waktu mereka ada di perahu menyusuri Danau Galilea. Waktu mereka mengalami goncangan karena badai, apa yang mereka lihat, saudara? Mereka bukan lihat Tuhan, tapi mereka lihat hantu, saudara. Mereka lihat kematian. Dan akhirnya ketakutan yang terjadi dalam hidup mereka. Bahkan mereka berkata, kami binasa. Jadi pada kesempatan ini, biarlah dalam masalah apapun yang kau alami hari ini, apakah masalah sakit penyakit, apakah masalah keluarga yang mungkin belum kelihatan ujung penyelesaian atau pemulihannya, masalah ekonomimu. Tetapi hari ini kalau engkau bisa melihat Tuhan, engkau bisa melihat Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang duduk di takhta. Jadi Yesaya tetap memiliki pengharapan, ketenangan, dan bahkan dia tetap memiliki jaminan ketika melihat Tuhan tetap duduk di takhta dan para serafim tetap melayaninya. Artinya dia melihat bahwa dalam kesulitan apapun yang dialaminya, Tuhan masih adalah Tuhan yang mengendalikan semuanya. Jadi pada kesempatan ini jangan lihat kematian, jangan lihat yang akan membuat saudara takut. Jangan hanya melihat kebahayaan, tapi lihatlah Tuhan hari ini. Engkau yang sakit, yang mungkin dokter bilang sudah tidak bisa tertolong lagi. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini, lihatlah Tuhan yang duduk di takhta. Tuhan yang tetap mengendalikan semuanya. Tuhan yang adalah penjamin dalam hidup saudara. Yang bisa menjamin kesembuhan saudara. Yang bisa membangkitkan kembali harapan saudara. Dan bahkan yang bisa membuat saudara bangkit kembali hari ini. Saudara bisa punya pikiran yang positif, bisa optimis kembali bahwa tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu masih bisa terjadi bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini iman saudara akan bangkit saat saudara melihat Tuhan tetap ada di takhta. Tuhan tetap berkuasa. Tetap Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tapi mari kita lihat sama-sama, saudara. Ternyata pada kenyataannya banyak orang-orang yang tidak mengalami seperti yang dialami oleh Yesaya. Orang-orang Israel di zamannya tidak mengalami ketenangan yang seperti yang dialami oleh Yesaya. Tidak mengalami jaminan, tidak mengalami jawaban, tidak mengalami pengharapan yang dialami oleh Yesaya. Kenapa, saudara? Ya ini yang kita juga harusnya mengerti supaya dalam kehidupan kita, kalau hari ini dalam masalah yang kita alami, mungkin sudah selesai, tetapi juga berikutnya, ketika diperhadapkan dengan masalah yang lain, bahkan sampai diperhadapkan dengan kematian pun, saya percaya kita akan tetap penuh dengan ketenangan. Tidak ada ketakutan-ketakutan. Kenapa, saudara? Karena kita bisa melihat, dan bukan hanya melihat saja, tapi mengalami, saudara. Sebab itu pada kesempatan ini, kita bukan hanya melihat saja, tapi harus mengalami. Tapi bagaimana bisa mengalami Tuhan yang duduk di takhta, Tuhan yang tetap mengendalikan semua itu. Bukan hanya percaya saja, saudara. Karena ternyata kita juga harus
mengalami Tuhan yang duduk di takhta itu. Dengan cara apa, saudara? Kalau saudara lihat di ayat yang kedua, digambarkan oleh Yesaya di dalam penglihatannya itu para serafim yang ada di sebelah, berdiri di sebelah atasnya. Mereka ada di sana menyembah dia. Sehingga pada kesempatan ini, semua kita kalau mau melihat Tuhan yang mengendalikan semuanya, dan bahkan bukannya melihat dan mengalami, kita penuh dengan ketenangan yang nyata dalam hidup kita. Mulai hari ini jadilah penyembahnya. Mulai hari ini seperti serafim, jadilah orang-orang yang melayani dia, melayani kehendaknya, mulai ikut dia. Saya percaya orang-orang yang hari-hari ini terus menjadi penyembahnya, terus mengutamakan, menomorsatukan Tuhan. Bahkan dalam hidup mereka, Tuhan ada dalam takhta yang tertinggi yang mengendalikan hidup mereka. Karena di dalam raja, dia raja yang mengendalikan hidup daripada orang-orang yang percaya. Kalau hari ini engkau dikendalikan oleh Tuhan hidupmu, dengarkan baik, apapun yang kau akan alami, engkau akan tetap tenang. Karena apa? Kau akan bukan hanya lihat, tapi engkau akan merasakan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kau akan melihat dan bahkan mengalami bahwa Tuhan menjamin hidupmu. Jadi saya percaya bahwa akan ada terobosan, bukan hanya melihat, tapi mengalami Tuhan yang duduk di takhta itu. Apa yang kita takutkan kalau Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tetap mengendalikan semuanya. Dan memang akan terus mengendalikan semuanya. Jadi pada poin yang pertama ini, di dalam masalah kita harus lihat dan alami Tuhan. Tetapi lihat dan alami Tuhan seperti apa? Lihat dan alami Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas segalanya. Amin, saudara. Dan yang kedua, saudara perhatikan. Di dalam bacaan yang kita sudah baca tadi, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, saudara akan melihat dan bahkan akan bisa mengalami Allah yang seperti yang dilihat oleh Yesaya. Yang dilihat oleh Yesaya di sana adalah Allah yang bukan hanya duduk di takhta, tetapi yang dilihat oleh Yesaya adalah Allah yang kudus, yang disembah oleh para serafim, dan mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sehingga pada poin yang kedua ini, dalam masalah apapun yang kita alami, saudara, kita harus tetap melihat Tuhan dan bahkan harus alami Tuhan yang kudus itu, saudara. Saya percaya bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kita mengerti bahwa ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang memang diizinkan oleh Tuhan untuk membawa kita kepadanya. Dan bahkan lebih lagi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu untuk membawa kita kepada pertobatan. Makanya ketika kita waktu kita sakit, kadang-kadang ada orang yang sakit oleh karena mereka tidak mengampuni. Mereka sakit karena ada kebencian, ada dendam dalam yang mereka sudah simpan bertahun-tahun. Ada yang bisa simpan dendam bertahun-tahun, saudara. Dan mereka nanti sadar ketika sakit sudah banyak. Oleh sebab itu hari ini, pastikan bahwa lewat masalah yang kita alami, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mengkoreksi hidup kita. Dan biarlah kita bisa dipulihkan hati kita. Dipulihkan dari setiap dosa kita. Jadi saat Yesaya dalam masalahnya, dia bukan hanya lihat Tuhan yang berkuasa, tapi dia lihat Tuhan yang kudus itu. Dan Tuhan yang kudus itu adalah Tuhan yang dilayani oleh para serafim. Dan salah satu serafim datang kepada Yesaya, menaruhkan bara di mulutnya dan dikatakan bahwa serafim itu berkata bahwa mulai hari ini dosamu diampuni. Jadi Yesaya melihat hidupnya adalah najis, tidak layak. Demikian juga kita semua, saya percaya ketika berhadapan dengan Tuhan yang kudus, kita akan menemukan bahwa hidup kita bukanlah hidup yang sempurna. Sehingga saya percaya bahwa
Di dalam masalah, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang kudus. Dan kita juga melihat siapakah kita di hadapannya. Dan saya percaya bahwa ketika kita melihat Tuhan yang kudus ini, kita juga akan dan rindu untuk mengalami pemulihan dalam hidup kita. Semakin hari hidup kita semakin dikuduskan, semakin hari kita semakin disucikan. Dan saya percaya bahwa pengudusan yang sejati itu hanya terdapat dalam Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Dalam Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan yang sejati itu. Orang-orang yang kudus dimulai dari orang-orang itu ditebus, diampuni dulu oleh Tuhan. Tidak akan ada namanya pengudusan tanpa pengampunan dari Tuhan. Sebab itu kalau hari ini engkau mau mengalami pengudusan daripada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya darahnya yang bisa menguduskan setiap kita. Dan saya percaya bahwa selain darahnya, kita juga percaya bahwa firman-Nya akan menguduskan setiap kita. Ketika kita mendengarkan firman ini, Tuhan pasti mengingatkan kita tentang hal yang tidak kudus yang kita lakukan. Hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang mungkin kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita perkatakan, yang kita lakukan. Saya percaya firman Tuhan akan terus menguduskan kita. Tetapi juga kita mengerti sekali lagi dengan masalah-masalah yang terjadi, dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita akan dikuduskan. Makanya Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan di dalam ayat yang ke-29 berkata bahwa dalam Roma 8 ayat 29 juga berkata sampai kita menjadi serupa, menjadi kudus seperti anaknya Yesus Kristus. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami ternyata menguduskan kita. Jadikan masalah-masalah yang kita alami hari ini membawa kita kepada Tuhan, membuat kita bertobat sungguh-sungguh, membuat kita betul-betul meninggalkan dosa. Jadi waktu saat ini kita didoakan dan kita sembuh, hendaklah kita bertobat sungguh-sungguh, saudara. Karena mujizat yang Tuhan inginkan kita alami bukan hanya kesembuhan, tapi mujizat yang terbesar adalah pertobatan hidup kita. Bagaimana hidup kita diubah semakin hari semakin serupa dengan anaknya. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita bisa melihat ada penglihatan kekudusan yang dialami oleh Yesaya yang menguduskan hidupnya. Di tengah-tengah persoalan yang dia alami. Jadikan persoalan yang kau alami hari ini membuat engkau datang kepada Tuhan dan engkau dipulihkan Tuhan. Engkau diubahkan Tuhan. Engkau tidak jatuh dalam dosa yang sama lagi. Kau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi engkau sungguh-sungguh bertobat. Dan mulai dituntun oleh firman Tuhan. Untuk setiap hari hidup di dalam kehendaknya. Hidup dalam apa yang dia mau untuk kita kerjakan. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa sekali lagi masalah, peristiwa-peristiwa yang kita alami bisa menguduskan kita kalau kita datang kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berikut, saudara bisa lihat di ayatnya yang berikut, di ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Di sana kita bisa menemukan bahwa Yesaya bukan hanya melihat Tuhan yang berkuasa, bukan juga hanya melihat Tuhan yang kudus, tetapi dia melihat Tuhan yang memiliki visi yang besar. Dan bahkan visi itu adalah visi yang juga dia berikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dan 9. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Dan bahkan di ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa visi yang diterima oleh Yesaya bukan hanya sampai dia mendengar saja, dia tahu saja. Di dalam masalah yang dia alami, dia mendengar Tuhan memberikan visi dalam hidupnya.
bahwa engkau harus pergi ke bangsamu. Dan engkau harus pergi dengan visi pengudusan. Visi pengudusan, apa maksudnya visi pengudusan, saudara? Saudara, kalau kita perhatikan di sini, seperti halnya kalau kita juga mengerti tentang amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ternyata Tuhan berkata bahwa kita harus pergi jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, dan selanjutnya ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Artinya Tuhan mau berkata bahwa kita harus jadikan semua bangsa, bukan hanya bawa mereka kepada Tuhan, tetapi mereka harus alami pengudusan. Mereka harus menjadi seperti Kristus. Menjadi murid Kristus berarti menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi seperti Kristus. Dan dalam bacaan kita baca ini adalah menjadi kudus seperti pribadinya. Jadi mari kita lihat misi kita yang sangat-sangat luas, tetapi juga sangat-sangat detail, saudara. Sangat-sangat besar tantangannya. Kenapa? Kita bukan hanya bawa orang kepada Tuhan. Semua keluarga besar Harvest Academy, semua kita bukan hanya bawa orang kepada Tuhan, tetapi jadikan mereka murid Kristus. Buat mereka bisa hidup kudus seperti Yesaya, dengan visinya menjadikan bangsanya hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi kita mengerti bahwa panggilan untuk membawa orang-orang itu hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan. Sudah pasti orang-orang yang membawa misi ini harus lebih dahulu hidup dalam kekudusan. Harus hidup dahulu di dalam pertobatan. Harus hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran, saudara. Karena saya percaya bahwa dengan karunia kita akan bisa meyakinkan orang untuk percaya kepada Yesus. Karena kita pasti disertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat dalam setiap pelayanan kita. Seperti hari ini, pagi ini, malam ini, ketika kita mendoakan orang sakit, ada tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat yang akan terjadi. Tetapi Tuhan juga berkata, biarlah orang melihat perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang baik. Jadi bukan hanya perbuatan-perbuatan ajaib, tapi perbuatan yang baik. Sehingga mereka akan memuliakan Bapa di surga. Jadi saya percaya bahwa kita akan bisa menjangkau orang dengan perbuatan ajaib. Tetapi kita juga akan lebih bisa meyakinkan orang dengan karakter kita, dengan hidup benar kita, dengan hidup baik kita, dengan hidup kita yang sudah dipulihkan, dengan hidup kita yang sudah diubahkan. Sehingga hari ini kita bukan hanya mengejar karunia, tapi kita mengejar karakter. Karena saya percaya karakter inilah yang Tuhan cari dalam hidup kita. Sehingga ketika pada akhirnya kita menyelesaikan misi, visi yang Tuhan berikan bagi kita, visi amanat agung kita selesaikan sebagai keluarga besar Harvest Academy, kita percaya bahwa kita akan tetap dikenal oleh Tuhan. Makanya dalam Matius pasal 7 itu tidak akan kita takutkan lagi, karena pasti Tuhan mengenal kita. Karena kita bukan hanya menggunakan karunia untuk melayani, tetapi dengan karakter Kristus kita melayani orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi saya berharap hari ini semua kita yang ada di Zoom ini atau di dalam keluarga besar Harvest Academy, dalam masalah apapun yang kita alami, tetap lihat Dia adalah Tuhan yang berkuasa, sehingga kita tidak akan pernah takut. Tetapi juga lihat Dia adalah Tuhan yang kudus, sehingga kita juga akan terus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapannya. Dan bahkan kita akan tetap lihat visi Tuhan. Segera jalankan visi Tuhan. Waktu Yesaya mendapatkan visi itu, dia segera lakukan itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang memerintahkan itu, dan Tuhan yang menjamin penggenapan visinya. Sebab itu hari ini, biarlah hari ini kita bangkit. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa mengendalikan semuanya. Dan yang sudah memberikan mandat dan visi itu bagi kita. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, saudara.
Saja kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima hari ini. Semua kami, keluarga besar Harvest Academy, biarlah Tuhan, kami adalah orang-orang yang terus terbuka mata rohani kami, memandang Tuhan, dan bahkan terus terbuka juga telinga rohani kami untuk terus mendengar Engkau berbicara kepada kami, Tuhan. Sehingga kami terus menjalankan apa yang Engkau mau, dan bahkan lebih lagi menjalankan visi amanat agung sampai ke bangsa-bangsa, sampai semakin banyak orang yang akan mengalami anugerah-Mu, Tuhan. Demikian juga semua kami yang hadir hari ini di dalam Zoom ini, Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan doa hari ini, Tuhan. Kami melihat Tuhan, dan kami juga hari ini mengalami Tuhan, dan bahkan terobosan yang besar terjadi dalam semua masalah apapun yang kami alami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya.